sketsa ini adalah teman perjalanan. Jadi kita bisa sesimpel dengan pensil dan sketchbook. Itu kita selalu harus bawa. Ada arsitektur portable seperti tenda-tenda itu yang sebenarnya nggak ada kalau biasanya kan nggak ada di lapangan doang gitu. Jadi ini kita dokumentasikan dalam bentuk sketch. Podcast Arsitektur. Jadi saya Intan. Saya Made Pagarat. Jadi sekarang kita lagi ada di segmen Kangin Kau. Nah sekarang ini kita sedang kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Nah pasti teman-teman pada penasaran kan siapa sih tamu kita sekarang ini? Nah ada Kak Krisna. Jadi buat Kak Krisna mungkin bisa cerita nih sedikit-sedikit siapa sih Kak Krisna ini, atau mungkin kenapa sih Kak Krisna ini bisa sampai ada di titik ini sampai sekarang. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa... Ya sebelum itu mungkin kita bisa minum dulu kopinya Pak. Kak. Oke. Ya ini wangi banget nih kopinya BSH ya. Iya, kopi BSH. dari BSH. Kita minum. Memang kopi Indonesia the best. Ada manis-manisnya. Ya. Oke. Ini juga tempatnya arsitektur banget nih. Kayak bangunannya Tadawa Ando. Ada pool pond Iya. nih ikan Pool pond, koi, terus nembak lightingnya ke tembok Langsung. Ya. Kelihatan banget bayangannya gitu. ke beton expose, keren. Oke. So, hai semua, nama saya Krisna Aditya Prayogo. Kebetulan hari ini kita sharing bersama teman-teman Warmadewa ya, Iya. yang arsitek juga. Iya. Asik. Aku kebetulan juga dulu kuliah arsitek di Jakarta, di Untar mungkin kalau ada yang tahu. Terus saya kuliah itu, kamu angkatan berapa sekarang? Kita angkat 21. Ya, 1. 21? Iya. Oke, berarti kamu lahir 2003 kan? Iya. Nah, saya masuk 2003 tuh. Jadi udah lumayan lama sih perjalanannya, udah hampir 20 tahun yang lalu saya mulai masuk arsitektur, dan memang arsitektur itu sudah menjadi darah daging ya. Walaupun menurut saya dunia arsitektur ini luas banget gitu. Jadi selain kita mesti punya teknis engineering, tapi kita juga harus punya sense of art. Ya. Tapi itu dua hal itu nggak cukup gitu. Jadi yang teman-teman mesti ingat, selain dua teknis dan art, kita harus juga punya kemampuan komunikasi, kemampuan menjelaskan kepada klien, kemampuan untuk menjelaskan cepat secara visual. Nah, salah satunya dengan membuat sketsa gitu. Jadi kenapa sketsa ini sampai sekarang masih diperlukan, karena walaupun udah ada media digital, tapi dengan kita melakukan goresan itu kita keseluruhan tuh, dari motorik tangan, dari logika, dari perasaan, dan dari juga pengalaman ruang gitu. Jadi pengalaman ruang ini bisa didapat dengan kita sering observasi, jadi sering jalan-jalan, sering lihat tempat-tempat yang baru, sering mengunjungi rumah-rumah yang berbeda kasusnya. Apalagi kalau di Bali kan ini banyak sekali hotel ya. Jadi Bali ini menurut saya komplit banget. Dari bangunan yang paling aneh, yang isinya bata semua atau seng semua, sampai ke bangunan yang super lux gitu, yang isinya granit, travertin, atau ya hotel-hotel yang kita lihat yang 5 star, dan bahkan nggak usah 5 star pun banyak sekali yang menarik untuk dieksplor. Jadi teman-teman arsitek, teman-teman mahasiswa arsitek terutama yang masih muda, saya saranin banyak jalan-jalan. Nah, saya dulu kuliah arsitek, habis itu saya sempat kerja juga di Jakarta, di BPA, terus saya sempat kerja di Bali 10 tahun, mungkin 12 tahun bersama salah satu international company dari Amerika namanya Bensley, mungkin teman-teman pernah dengar. Di situ saya sempat bekerja sebagai studio arsitek, plus tim kreatif untuk mendokumentasikan semua proyek di Bensley pada saat itu. Jadi saya keliling
keliling Asia terutama. Terus dengan arahan dari Mr. Bill, dia juga kebetulan tipe arsitek yang punya jiwa yang sama kayak saya. Jadi pertama dia suka sketsa, kedua dia suka fotografi, gitu. Yang ketiga ingin memberikan yang terbaik untuk lingkungan, gitu. Jadi itu tiga hal utama yang saya pelajarin. Jadi dan sketsa itu selalu menjadi kayak handphone gitu. Jadi sketchbook ini menjadi handphonenya arsitek. Jadi semua arsitek menurut saya sampai sekarang pun pasti punya notebook atau sketchbook atau iPad pun nggak masalah. Yang penting kita masih menggunakan motor kita dengan baik, begitu sih. Itu yang perjalanan umum saya. Jadi saya melalui dunia arsitektur, dunia fotografi, terus dunia kaligrafi juga. Benar, saya sekarang di Bali ngajar kaligrafi dan watercolor. Kaligrafi ini juga menarik. Jadi ini mungkin beda dan udah sedikit langka karena kaligrafi itu apresiasi kita terhadap struktur. Jadi setiap tulisan itu ada huruf kan. Huruf ini ada strukturnya. Jadi kayak Roman kapital itu kalau kita bagi itu ada strukturnya, dibagi crosshair, dibagi 4, dibagi 8. Jadi kaligrafi itu menurut saya bagian dari arsitektur. Jadi dunia visual arsitektur ini luas banget. Dan teman-teman yang mungkin kalian semester 2 ya, semester 2 itu. Nah ini dari awal berangkatnya harus generalis. Jadi arsitektur ini menurut saya profesi yang bukannya nanti kita kalau lulus tuh kita bakal bikin bangunan. Jadi kita kalau saya lihat kuliah arsitektur ini terutama kita mempelajari pola pikir untuk menjadi generalis. Jadi arsitek is generalis, not a spesialis. Kalau spesialis itu udah jelas kayak misalnya dokter gigi, misalnya lighting designer udah spesialis. Arsitektur sendiri itu akan mengcover banyak hal sekali. Jadi makanya arsitek ini punya pikiran tuh harus kayak mungkin kayak prosesornya tuh memang paralel jalan bersama di 8 macet atau kalau bisa 16 macet. Jadi di dalam itu ada faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor interior, faktor konstruksi, faktor lighting, faktor estetika betul sekali Made, faktor mungkin ada faktor sosial politik juga dan juga faktor psikologis terhadap penghuni atau siapapun yang lewat gitu. Jadi memang kalau di dunia arsitektur ini perjalanannya nggak cuma cepat kalau menurut saya. Jadi perjalanan arsitek itu sampai dia menjadi arsitek itu lumayan panjang. Dan salah satu perjalanan yang paling menarik yang saya masih pegang sampai sekarang dari saya masih kuliah adalah sketsa. Jadi saya membuat sketsa-sketsa. Ini nggak kelihatan. Jadi sketsa ini adalah teman perjalanan. Jadi kita bisa sesimpel dengan pensil dan sketchbook. Itu kita selalu harus bawa. Lalu misalnya ini kan kalau di Bali ada di Sanur ada satu festival. Itu tiap tahun salah satu yang menarik. Ada arsitektur portable seperti tenda-tenda itu yang sebenarnya nggak ada kalau biasanya kan nggak ada di lapangan doang gitu. Jadi ini kita dokumentasikan dalam bentuk sketch. Dan saya kebetulan saat ini mulai 2016 di 6 tahun ya, 6 tahun itu kebetulan memegang komunitas di internasional chapter Bali namanya Urban Sketchers. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat Instagram kita di usp.bali. Nah di sini
um, lingkupnya benar-benar open-minded people, ada juga arsitek, ada fashion designer, ada interior designer, ada teman dari arts juga, ada mahasiswa, kan ada teman dari Wakmadewa juga, terus ada ibu rumah tangga. Nah, di sini Urban Sketchers itu mengajarkan kita untuk to see the world one drawing at a time. Jadi kita untuk melihat dunia dalam satu kali bikin. Oke, misalnya ini saya di kelihatan itu sebenarnya di Sepe. Ini saya gambar sekali. Jadi mereka selesai upacara, saya gambar satu kali gambar ini bersama dengan salah satu Urban Sketchers terkenal juga di Surabaya dengan Pak Rabi. Beliau dosen juga di PKS. Terus di tempat-tempat ibadah seperti kelenteng, gereja, masjid itu selalu menarik. Jadi ini kelenteng di Malang kebetulan. Waktu itu ada acara waktu-waktu. Dan juga interior ini toko pun ini dia interior dengan sedikit elemen art deco. Jadi sketsa-sketsa ini dibuat secepatnya dan mewakili arsitektur yang ada. Ini salah satu proyek BSD. Waktu itu saya lagi menunggu ujian. Ini saya sketsa bersama Mas Artian dari Sketch Water. Nah, jadi ini di Cafe Lagun di Keliki. Kalau teman-teman ada tahu desa ini, ada tenda yang sekarang menjadi one of the best hotel in the world. Dan juga kadang-kadang saya nggak sempat bikin sketsa perspektif, saya bikin denahnya juga. Jadi kita mempelajari kayak terutama di Bali kan banyak sekali hotel. Jadi kita akan membuat tata ruangnya, layout furniture-nya seperti apa gitu. Ini bersama dosen arsitektur juga ya di Bali. Ini kan arsitektur Bali ya. Ada Iga, Sake, Kemade, muda yang di atas ini. Jadi ini waktu itu saya sama Pak Udian, salah satu dosen. Terus juga menggunakan teknik seperti ini goas. Ini waktu saya lagi traveling di Siem Reap, Kamboja. Juga di Siem Reap. Ini di Singapura, ada Louis Vuitton. Ini juga kadang-kadang lagi makan kita bisa sketsa. Jadi ini ada teman-teman dari Urban Sketchers yang sering sketsa bareng. Nah, terus ini waktu itu di Jakarta kan 2018 ada namanya Olimpik, Asian Games. Ini saya menggambarkan suasana kota metropolis dengan hiruk-pikuk masyarakat yang ada di sana. Jadi kita mendokumentasikan sesuai dengan kenyataannya. Kebetulan saya dulu juga punya background jurnalistik di majalah Sketsa. Waktu saya masih di Sekolah Karyan, saya juga aktif di komunitas di himpunan, dan saya megang pers namanya majalah Arsitektur Sosial. Sekarang masih ada. Lalu ini Forbidden City. Jadi ketika kita traveling itu saya menyediakan waktu untuk duduk, observasi, ambil nafas, menikmati. Di situ saya melakukan semacam meditasi ruang, baik ruang luar maupun ruang dalam. Nah, waktu itu ini di Forbidden City ya, suasananya enak banget karena di sana subtropis, jadi walaupun cahayanya seterang di Bali, tapi suhunya cuma 20 derajat, jadi enak banget kayak pakai AC tapi di luar. Terus saya duduk di Beijing ya, ini saya duduk kira-kira 40 menit
Nah, buat saya itu semacam meditasi. Nah, kebetulan saya juga belakangan saya melakukan aktivitas yoga selama pandemi. Salah satu jadi lintas dan solusi buat teman-teman untuk menjaga kesehatan ya. Dan di Bali ini salah satu top 3 best place to do yoga. Dan ini juga pasti teman-teman udah biasa ya saya yoga tuh udah tahu. Jadi ini saya duduk di hanya di courtyard besarnya Forbidden City, udah saya melukis dengan teknik watercolor. Jadi saya menggunakan, jadi kalau dulu pelukis tuh ribet, kalau sekarang pelukis simple. Jadi di dalam kantongnya itu cuma punya ini cat watercolor. Ya, ini cat watercolor Mary, terus dan juga ini bukan buat makeup ya, ini buat, Itu bedanya apa? ini Brixton. Jadi ini portable sketches. Jadi saya punya beberapa ukuran. Ini kecil. Jadi senjatanya ini kita melukis. Jadi mulai dari belakang ke depan. Nah, hal-hal seperti ini itu dilakukan sama peneliti dan traveler pada zaman dulu. Jauh sebelum ada kamera. Jadi dulu sebelum ada kamera, mereka itu menangkap semuanya dengan tangan. Oke, terus mungkin ada pertanyaan dulu. Ini udah banyak banget nih kakaknya ngejelasin tuh. Nanti pengen tahu dong gimana sih awalnya kakak tuh bisa sampai suka sketsa sesuka sekarang tuh. Dulu tuh awal-awal gimana? Mungkin dari terinspirasi dari apa atau lihat sesuatu apa itu gimana sih kak? Oke, jadi kalau sketsa sendiri, saya sih dari kecil memang suka ya. Jadi dari kecil saya belajar sama dulu kan ada yang di TV itu Fatih Rosidin, jadi saya bisa belajar langsung dengan beliau. Terus waktu saya sekolah pun juga saya selalu suka gambar. Tapi waktu itu saya belum main watercolor, saya mainnya jadi yang membawa saya sampai ke sketsa. Ya sih dari kecil. Jadi dari kecil saya senang coret-coret di tembok. Jadi saya waktu zaman saya masih balita itu ibu saya kebetulan ngerti tentang how to develop creativity for your kids. Jadi saya dikasih satu tembok tuh silakan dilukis. Tapi jangan lukis di buku resepnya mama gitu. Oh, beda ya kak. Ya karena saya dulu suka kalau lihat kertas kosong pasti saya langsung coret-coret. Terus lari ke zaman saya sekolah, saya sibuk kalau bosan itu saya nyoret-nyoret meja, jadi sedikit vandalis. Jadi meja-meja sekolah itu kan, nah itu saya suka coret-coret pakai marker, pakai apa gitu kan. Nah, situ ya kalau sketsa sendiri menurut saya udah bagian dari jiwa ya, dan itu cara kita mengekspresikan apresiasi kita terhadap apa yang kita lihat. Jadi sketsa itu cara kita mengekspresikan apresiasi terhadap apa yang kita lihat, kita kagumi, atau apapun yang udah jadi di sketchbook itu pasti jadinya bagus. Oh, iya. Walaupun objeknya cuma tong sampah, misalnya tong sampah sama botol aqua gitu, kadang-kadang ada yang gitu. Jadi itu aja pun bisa menjadi sesuatu yang menarik. Nah, lalu selain di sketch, kita juga akan membuat visual journalism. Jadi seperti ini waktu itu kapal Greenpeace sedang berlabuh di Benoa. Ya, di Benoa. Ya, Benoa. Ini tahun 2018. Jadi ini namanya Rainbow Warrior, itu kapalnya Greenpeace, itu kapal dari Belanda namanya, sedang berlabuh di sana. Nah, ini saya dokumentasikan beserta cerita. Jadi tulisan tangan ini juga menjadi komplement dari gambar yang kita lukis. Mungkin Made sama Intan suka gambar? Suka sebenarnya kan setelah tulisan itu Masih belajar gitu dari waktu kecil pertama kali gambarnya apa mulai? apa Ya, di si sawah, jalan, gunung si yang sawah. ada matahari dua Ya, ya. benar. Itu memang nggak bisa dipungkirin,
semuanya pasti suka itu ya. Jadi kayak pengalaman masa kecil. Terus kalau kamu gambar apa dulu? Kecil pakai media apa? Krayon? Gambar kayak pensil warna gitu. Jadi sempat melewati ya kalau buat Oke, nice. Itu sesuatu yang mungkin suatu hari akan hilang sih nanti dengan adanya sekarang kalau melukis pakai iPad kan udah gampang banget. Bisa dijual di NFT lah. Terus ya jadi teman-teman mungkin kalau suka sketsa itu dijadikan pegangan, sama nikmatnya dan sama adiktifnya dengan kita main handphone gitu. Terus saya juga mau cerita tentang komunitas Urban Sketchers ya. Jadi ini kan Urban Sketchers ini tuh awalnya dari Amerika sebenarnya. Jadi ada namanya Gabriel Capanario, kalian bisa cek sendiri di websitenya urbansketchers.org. Ini salah satu, sekarang mungkin menjadi paling website sketch nomor 1 gitu. Yang isinya gambar-gambar sketsa. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya pada saat itu tahun 2010, benar 2002 kan? Ya, jadi 2009-2010 mereka baru mulai. Itu di Seattle di Washington. Itu si Gaby itu dia adalah jurnalis. Jadi dia ilustrator buat Seattle Times. Terus komunitas ini ternyata menyebar ke seluruh dunia. Sampai sekarang udah hampir 300 kota di seluruh dunia ada Urban Sketchers. Jadi komunitas ini dia link Urban Sketchers. Di situ founder sebelum saya namanya Rudy AO. Rudy AO itu ilustrator untuk superhero dan juga mantan arsitek. Pada saat itu bekerja di Bell Collins di Singapura. Nah di situ dia mulai melihat ada komunitas seperti ini. Dia juga kebetulan mantan dari arsitektur karyawan. Jadi juga memang di jiwanya suka gambar tangan segala macam. Jadi waktu itu dia bertemu dengan komunitas di Singapura. Waktu itu Urban Sketchers Singapura duluan, kira-kira 2011. Jadi habis itu beliau pulang ke Bali, dia bikin komunitas bersama dengan 8 orang teman-teman arsitek dan non-arsitek untuk membuka komunitas Urban Sketchers 2012 bulan November tanggal 10. Beliau itu ceritanya tanggal 10, 11, 12 itu bersama Mbak Nelly juga, Nelly bersama teman-teman yang lain. Dan saya waktu itu masih sibuk kerja arsitek sebagai studio arsitek. Saya waktu itu belum terlalu concern di sketch, tapi saya juga tergabung sebagai anggota yang mulai USK Bali. Jadi 2012 Urban Sketchers Bali udah mulai. Sekarang udah 10 tahun. Iya, udah lama itu. Dan kita komunitas bebas ya, jadi kita tidak ada iuran, tidak ada keanggotaan yang mesti syarat apapun. Jadi semuanya bebas ikut, bebas berkarya. Tapi konsepnya itu kita apresiasi media apapun yang kita melakukan, terus kita mengapresiasi juga kita mengencourage. Jadi kalau kamu gambar kucing bagus ya gitu, akhirnya semangat. Karena seniman ini kebanyakan ujung-ujungnya itu gambar sendirian. Nah dengan kita membentuk komunitas ini, kita seperti pohon yang tumbuh bareng-bareng. Jadi kayak terumbu karang kalau di laut, itu kalau dia sendirian itu dia lebih cepat, lebih fragile, lebih berbahaya lah. Tapi ketika terumbu karang itu berkumpul dalam satu batu besar, dia akan menjadi lebih kuat. Jadi seperti itu konsepnya. Ya, pada saat itu memang komunitas lain udah ada di Indonesia tuh, salah satu Sketchers yang paling besar ya. Jadi komunitas seperti Indonesia Sketchers,
Bandung ada Bandung Sketchwalk, terus ada komunitas online juga namanya Sketchwalker dan beberapa komunitas-komunitas gerilya dari kampus-kampus gitu. Kayak kampus Besi, kampus arsitek juga banyak yang sketsa. Tapi dengan adanya brand Urban Sketchers ini, hal ini ternyata menjadi tren. Terus selain menjadi tren, urban sketching ini menjadi pelarian buat alasan kita jalan-jalan. Oh. Jadi saya punya tagline nih untuk saya tagline-nya to sketch is to travel. Selalu tagline saya, ini ada Instagram saya krisna.arts KRISKNA.IRTS. Saya tagline saya to sketch is to travel. Jadi ini yang saya pesan buat teman-teman untuk banyak melihat. Jadi ilmu arsitektur itu adalah ilmu peruangan, ilmu pengalaman, baik pengalaman rasa maupun pengalaman ruang. Merasakan bagaimana sih kalau ruangan transisi seperti ini, teras seperti ini dengan adanya batu singkat atau dengan adanya lantai dengan terakota atau dengan adanya pohon seperti ini gitu. Itu semua pengalaman. Jadi dulu saya mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dengan menjadi fotografer arsitektur. Jadi saya menjalani itu 10 tahun dari Jakarta dan di Bali, dan jadi fotografer untuk hotel juga untuk merasakan. Jadi ini yang paling penting yang kadang-kadang teman-teman mungkin harus ingat lagi untuk merasakan. Seperti apa ya? Seperti kasih lagi bulan puasa, tapi makanan. Kalau kita nggak pernah coba, kita cuma tahu ada namanya gyros gitu, makanan namanya gyros dari Yunani. Ada makanan namanya pizza dan Itali, semua udah tahu. Tapi mungkin di desa ada yang tahu pizza tapi nggak pernah nyoba. Jangan kita pernah coba, jadinya kita tahu ini loh ternyata pizza itu enak, tapi kalau udah disimpan kelamaan udah nggak seru lagi gitu. Pizza itu enak, tapi kalau makannya rame-rame gitu sama teman-teman. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu semua kita harus kita rasakan. Jadi arsitektur itu adalah aplikasi yang kita harus rasakan, kita harus amati dengan observasi, dan kita harus coba sentuh. Jadi kita harus coba sentuh nih. Ini restoran. Ini mungkin petrified wood. Ini mungkin perforated stainless gitu. Jadi semuanya itu kita harus rasakan teksturnya, kita nikmatin ruangannya. Kayak beberapa arsitek itu dia dramatis banget. Kamu arsitek favoritnya siapa? Ini arsitek favorit? Punya. Tapi gampang. Tuan Kamil, oke ya. Kang Emil yang dari Bandung ya. Ya saya pernah jalan ke main ke rumahnya zaman saya kuliah itu rumah botol kan. Dulu sama teman-teman arsitek kita studi ke Bandung, rumah botol. Ternyata dia tuh bermain ada kolamnya. Jadi itu ada kolamnya. Ternyata gini ya, ada kolam di samping itu benar-benar menyejukkan sisi barat misalnya gitu. Terus ada lagi mungkin kasusnya, ternyata dengan kita naruh kolam renang di sisi barat, airnya cepat habis. Akhirnya cost-nya untuk air banyak gitu kan. Nah itu semuanya kalau kita nggak pernah alamin, kita nggak bisa cuma desain-desain aja. Ya, kalau kamu arsitek favoritnya siapa? Mungkin ada yang Budi Pradono? Oke. Ya. Kebetulan Pak Budi itu dulu salah satu inspire saya buat di Jakarta, karena saya sempat kerja dengan beliau. Waktu itu saya Pak Budi ya. Pak Budi suka yang putih-putih. Terus saya sempat tuh lembur-lembur bikin market untuk kompetisi. Dia hobi banget ikutin kompetisi di Eropa. Dan kita bikin market bangunan itu sama Mas Dar namanya. Saya bikin itu orangnya kecil-kecil.
Jadi misalnya skala 1:50. Jadi ya kita bikin orangnya 1:50. Saya spidolin, itu hitam-hitam. Jadi seperti masketnya Sana ya, Kazuyo Sejima. Dan Ryue Nishizawa, dia salah satu yang dia suka juga pada saat itu. Nah, jadi Pak Budi ini juga salah satu yang inspiring saya. Dia juga dulu mantan fotografer. Pernah jadi fotografer sama komunitas Amerika. Jadi dia yang menginspirasi saya bahwa arsitek itu harus punya mindset global tapi material lokal. Jadi namanya global, itu yang saya belajar dari beliau. Jadi global mind, jadi pemikirannya udah standar internasional tapi materialnya kalau bisa lokal. Karena apa? Dengan kita menggunakan material lokal, kita akan membawa identitas dari tempat itu sendiri. Kayak waktu saya kerja sama Bill juga, kita mendesain misalnya di Danang ya, for example di Danang ya. Itu kita menggunakan arsitektur filenya tempat itu. Jadi kita nggak membawa arsitektur dari luar negeri ke tempat itu. Jadi kalau di company yang Bensley ini, saya belajar bahwa jangan terlalu banyak mengubah arsitektur di dalam sana. Jadi biarin arsitekturnya seperti yang ada apa adanya, karena itu akan menjadi kemudahan buat orang mengerjakannya konstruksinya. Tapi kita bikin dengan material yang premium. Jadi dia akan timeless, dia jangkanya panjang. Jadi itu hal-hal yang saya pelajarin dari jangka arsitek saya. Kalau arsitek, jadi kalian idola arsiteknya arsitek Indonesia ya? Iya, benar. Karena memang arsitek Indonesia sekarang udah bagus-bagus karena dan memang kreativitas itu orang Indonesia bagus. Jadi kuncinya arsitektur menurut saya ya kreativitas. Kreativitas itu didapatnya dari chaos. Jadi kalau ada yang pernah tahu teori chaos, dari kekacauan, jadi kekacauan itu melahirkan benang merah sebuah otentik. Jadi ide otentik. Jadi Indonesia ini kan negara yang kacau balau ya, yang pikuk dengan apalagi kalau di Jakarta tuh dengan kemacetan ya, segala macam kriminalitas, udah kayak kota-kota metropolis lainnya. Itu menimbulkan masyarakat yang berjuang dan berpikir kreatif. Kalau di Bali lain lagi. Kalau di Bali saya lihat naturalnya semua orang Bali adalah artisan. Karena mungkin kamu bapak ide yang punya hobi di hubungan dengan patung. Nah ini kan Made bapaknya pematung. Jadi bayangkan dari kecil kamu lihat dari bangun gitu kan, udah lihat bapaknya tok gitu, tok. Udah ngerti bagaimana caranya membuat 3 dimensi. Nah mungkin kalau Intan mungkin ibunya udah sering bikin ini kan, kalau canang itu kan itu hal yang cuma di Bali aja loh. Jadi bahkan kita ke Kamboja atau ke Laos itu nggak ada. Di Asia Tenggara itu salah satu yang otentik. Jadi handcraftsmanship dan ilmu keterampilan seperti itu di Bali mendarah daging. Sehingga kamu juga pasti bisa kan bikin canang. Iya. Jadi ini yang spesial di Bali dan membuat saya betah karena saya memang mendedikasikan hidup saya mau di Bali juga. Itu karena saya merasa saya punya jiwa yang sama. Jadi di Bali ini semuanya artisan, itu hebatnya. Gitu. Jadi kalau di Bali justru challenge-nya, saya rasa teman-teman arsitek di Bali ini jiwa seni udah ada rata-rata. Jadi justru yang susah bukan artnya. Yang susah itu adalah konsistensi, confidence buat ketemu orang, confidence buat melawan status quo atau yang biasa-biasa aja. Habis itu clarity. Nah, clarity ini adalah kejernihan berpikir. Itu kita bisa dapat dari yang namanya yoga atau meditasi atau sketsa juga bisa. Jadi sketsa ini adalah counter
Karena banyak sekali kita sekarang sibuk kerja, apalagi kita ada kopi ya. Kopi ini soalnya sekali kita minum ini nambah kita on 4 jam. Kalau buat saya, kadang-kadang ada beberapa jenis kopi yang kafeinnya tinggi, itu saya sampai jam 3 pagi, 4 pagi masih bangun. Nah, ini mengubah pola hidup manusia. Nah, itu membuat ketidakseimbangan. Nah, jadi ini yang terakhir ini, jadi clarity itu datang dari keseimbangan hidup gitu. Jadi ujung-ujungnya nih jadi filosofi hidup bagaimana kita menyeimbangkan antara fisikal, antara emosional dan juga spiritual. Nah, itu sih di Bali salah satu ini ya, namanya ya itu. Jadi teman-teman di Bali pasti udah tahu itu dan semoga juga dilaksanakan dan diaplikasikan dalam berarsitektur. Oke, ini aku minum dulu. Iya. Ya Pak, ngomong-ngomong, sekarang kan sudah tinggal di Bali. Tepatnya tinggalnya di alamat mana sih? Saya? Iya. Iya. Oh, saya tinggal di Kesiman sih. Kesiman. Saya dulu tinggal di Sanur 5 tahun. Wih. Terus saya sekarang tinggal di Kesiman ya. Sempat tinggal di Batu Bulan juga. Ya masih sekitar Denpasar sih jadinya. Terus sekarang saya di Kesiman. Pertanyaannya apa Itu kira-kira? hal menarik yang kok kakak bisa tinggal di sini gitu kok? Oh Apa iya itu ya. hal menariknya? Karena saya seneng tinggal di Bali memang. Bagus ya. Yang lebih spesifik ke Kesimannya? Oh, karena menurut saya Kesiman itu menyimpan, kayak kemarin saya sempat bikin urban sketchers bersama dengan Pura Sentake ya. Mungkin teman-teman tahu nggak Pura Sentake di Kesiman? Itu saya bikin event sama Bayu. Pak Bayu itu juga dosen arsitektur dan fotografi. Kesiman ini memiliki banyak warisan arsitektur yang menurut saya keren banget. Tapi sekarang Kesiman ini udah diselimutin sama rumah-rumah ya. Jadi kita nggak tahu karena semua purunya udah ada di dalam rumah gitu. Terus jadi arsitekturnya masih kuat. Terus juga saya kan tinggal tuh di atasnya Tukat Bindu, tahu Tukat Bindu ya. Nah, Tukat Bindu kan sungai. Nah, itu tempat saya setiap hari lari sama anjing saya. Saya kebetulan breeding anjing namanya Akita Inu, anjing Hachiko, mungkin pernah dengar. Nah, jadi saya salah satu balance saya juga ngajak jalan anjing di Tukat Bindu itu. Nah, konsep yang ada di situ menurut saya keren. Jadi semua orang punya rumah, mungkin rumahnya 1 area, 2 area, 4 area, tapi punya ruang publik yang besar dengan sungai, dengan rindang dan burung-burungnya itu masih alami. Jadi burung-burung kayak di Bali, coba kamu burung di Bali apa namanya? Apalagi burung di Bali? Jadi di Bali ini ternyata burung itu sampai 400 jenis. Kita nggak tahu kan? Kita taunya jalak Bali, kokoan, kuntul gitu kan. Burung apa lagi? Burung sawang hujan gitu kan. Nah, kebetulan saya sekarang juga lagi aktif sama komunitas teman-teman birding. Jadi ini udah di luar konteks sebenarnya ya, udah di luar konteks. Tapi ini bagian dari kenikmatan hidup yang menurut saya cocok buat mindfulness dan clarity itu. Jadi di Bali itu ternyata banyak banget burung yang kecil-kecil dan menarik, kayak Javan Kingfisher ada di sini. Terus kemarin ada burung dari Australia, Osprey itu burung elang itu ada di Nusa Dua. Jadi burung di Bali itu kira-kira 50% endemik, 30% itu burung migrasi, 20% itu burung yang nggak jelas dia. mungkin kayak saya ini salah satunya. Jadi udah di Bali kayak rakan itu. Nah, itu kayak burung-burung yang tadi saya bilang itu. Jadi nah itu maksudnya saya adalah keseimbangan alam. Jadi keseimbangan alamnya di Kesiman ternyata salah satu yang oke sih. Banyak sih tempat yang masih oke di Bali, dan sebenarnya apa ya, dimanapun kamu tinggal, dimana kamu bahagia itu menjadi kenyamanan gitu. Jadi menurut saya sih it doesn't matter where is it. Dimanapun kamu tinggal, setiap orang punya pengalaman masing-masing, punya sejarah masing-masing, punya cerita masing-masing.
kita accept dan kita enjoy aja gitu. Oke. Mungkin juga Intan mau nanya nih, selama kakak suka sama sketsa, belajar sketsa ini kakak pernah nggak sih ikutin kayak lomba sketsa gitu atau ngebuat event sketsa gitu di Urban Sketcher atau yang lainnya? Oh kalau oke. Kalau lomba sketsa saya dulu pernah ikut di zaman saya kuliah tuh, saya kebetulan lumayan aktif. Ya saya sempat dapat juara 2 juga untuk acaranya waktu itu HUT ke-47 IAI. Oh, IAI. Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta. Ya Jakarta lah, saya lupa nasional Jakarta karena di Jakarta dua-duanya. Itu HUT IAI ke-47, kebetulan saya dapat juara 2 untuk mensketsa interior gitu. Shopping mall, kalau di Jakarta kan shopping Iya, mall kan benar. banyak kan. Jadi waktu itu Senayan City baru jadi. Terus abis itu tapi zaman itu saya sketsanya masih hitam putih. Jadi kalau buat saya dulu sebagai arsitek, saya ngotot yang paling penting itu garis. Gitu. Iya, Jadi kalau dalam segi arsitek, mungkin teman-teman kan di sini arsitek semua garis itu adalah permulaan dari sebuah apapun mulai dengan garis. Tapi ternyata setelah saya belajar dengan Urban Sketchers itu lain lagi. Urban Sketchers melihatnya segala sesuatu itu adalah shadow and value. Ya, jadi semuanya adalah value. Kayak ini garisnya udah hampir hilang, tapi value-nya kelihatan bahwa ini adalah ruang luar, terus ini ada pintu, ada ruang dalam, di dalamnya ada tempel dengan patung dari warna kuningan gitu. Jadi setelah saya belajar, ternyata yang penting itu bukan lagi garis tapi value. Jadi value itu seperti ini. Jadi dia di bawah atap itu pasti ada bayangan. Di dalam sebuah pintu pasti ada value yang gelap, shadow and highlight. Nah, ini kembali lagi ujung-ujungnya lanjut ke teori kehidupan. Tentang gelap dan terang itu sama-sama penting. Nah, ini saya rasa teman-teman Bali pasti udah tahu ya, karena ada poleng segala macam Iya, kan. benar. Itu kan kayak konsep yin and yang juga. Jadi putih dan hitam sama-sama penting. Jadi keseimbangan antara yang gelap, makin banyak yang gelapnya, sebenarnya yang putih makin kelihatan gitu kan. Makin banyak yang putih, yang gelap jadinya disari-sari gitu. Iya, benar. Jadi ya kayak gitulah, sama itu arsitektur, kehidupan, dan sketsa sama aja. Gimana? Apalagi yang kira-kira bisa saya Mbak sharing? Eri, mungkin kan kita nih udah tahu USK itu gimana, udah banyak banget tahu tentang USK itu gimana. Atau mungkin teman-teman di Warma Dewa itu pengen nih ikut kayak workshop gitu atau yang lainnya, itu kira-kira USK tuh mengadakannya itu gimana ya Kak? Atau mungkin setahun sekali, sebulan sekali, atau kayak gimana sih event-event dari USK cara gitu? mengikuti. Ya kita nanti teman-teman bisa follow Instagram di Urban Sketchers Bali, usk.bali. Kemarin kita habis ada, karena sekarang lagi bulan Ramadan dan suasana Pasca, kita bikin silaturahmi. Jadi kita judulnya Sketchbook Sharing. Saya juga bikin ada IG live di sana. Terus kita membuat workshop juga sebulan 2 kali. Jadi ada workshop goas, workshop watercolor, workshop bikin sketsa dengan pensil, workshop kaligrafi, workshop apapun yang berhubungan dengan art, itu kita at least sebulan 2 kali di tempat yang berbeda. Terus kalau sketsa bareng itu juga sebulan 2 kali. Bulan lalu terakhir kita sketch juga, temanya arsitektur 2 kali ya. Yang bulan ini itu di Wayah Ubud, itu juga arsiteknya dari Indonesia, USNT kalau nggak salah. Terus PSA. Terus habis itu minggu lalu saya bersama teman-teman itu kita sketsa arsitektur kayu di Tekuni 2, itu DDAP arsiteknya. Itu arsitek Bali ya. Terus jadi kita selalu mencari tempat yang baru. Jadi kita jangan harap kalau hari ini kita gambar di sini, besok di sini lagi. Jadi karena di Bali ini banyak banget objeknya. Salah satu yang harus kita syukuri di Bali itu semuanya ada di sini. Jadi dari yang bikinan orang bule, dari yang bikinan orang Jakarta, bikinan orang
Bali, Bali asli. bikinan bukan arsitek, semuanya ada di sini. Tinggal kita peka mencari dan peka mengeksplorasi. Nah, salah satu yang paling gampang kita bawa ini, karena kalau saya dulu kan fotografer, kalau kita bawa kamera nggak bisa sembarangan masuk. Tapi dengan kita bawa sketchbook, Iya benar-benar. oh lagi ngelukis ya Pak gitu kan, kelihatannya pelukis tuh orang susah gitu kan. Jadi kadang-kadang saya cuma duduk di pinggir jalan udah ngelukis gitu. Jadi ini lebih apa ya, tingkat humanismenya lebih tinggi di sketsa. Kalau fotografer tuh lebih ke individu sih kalau saya lihat. Jadi tapi dengan kita punya background fotografi, arsitektur, kita bisa melihat yang tadi tuh saya bilang itu. Jadi gelap terang itu kita bisa lihat dengan jelas. Gitu. Ruang kita bisa tangkap dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Itu fotografi. Jadi ujung-ujungnya sketsa ini seperti fotografi juga, tapi kita nggak pakai klik. Kalau kita pakai handphone, sekarang handphone kan udah gampang banget. Itu saya satu kali ketemu bangunan kayak gini, saya ceret, udah 50 shot gitu kan, memori habis gitu kan. Benar. Atau enggak ya mungkin buat kebutuhan sosial media oke sih. Terus tapi dengan sketsa lain lagi, justru kita harus lihat. Jadi kita diajarin untuk fokus apa yang paling penting, apa yang merepresentasikan bangunan ini gitu. Misalnya saya sekarang lagi di sini, oke, yang saya mau ambil ini pertemuan antara pohon dengan atap yang jatuh ini. Nah, di bawah atap yang jatuh itu ada kolam, jadi airnya langsung jatuh ke kolam misalnya gitu. Gitu kan. Jadi kita bisa fokus satu frame aja mana yang paling menarik, karena kita cuma punya waktu, anggaplah nggak nyampe 1 jam. Satu gambar itu kita lukis 1 jam, kira-kira ya 30 menit sampai 1 jam. Cuma kalau dengan demikian kita kan nggak punya waktu banyak kan. Jadi kita cuma bisa gambar 1, jadi kita pilih angle yang terbaik. Jadi kita langsung tahu caranya menentukan angle terbaik dan yang paling merepresentasikan bangunan itu gitu. Kayak di sini kan ada terakota yang disusun dengan pattern itu menarik ya. Terus ada lumut-lumutnya, itu menjadi suasana yang menurut saya Bali banget gitu. Karena kalau kita udah ke Singapura atau ke Jakarta mungkin lumut itu udah nggak ada, disemprot sama air keras semua. Jadinya mereka maunya lain lagi. Tapi kalau di Bali blending dengan nature-nya sangat bagus. Ya gitu sih kalau pendapat saya. Udah menjawab belum? Udah menjawab belum? Oh, udah sangat Udah, menjawab. cukup sangat. Terus itu untuk event-eventnya itu tuh kadang-kadang tuh biasanya tuh ada batasan umurnya, Kak, misalnya mulai dari umur berapa sampai umur berapa, atau emang dari misalnya nih ada adik-adik dari SMP atau SMA yang mau ikut eventnya itu apa boleh, Kak? Oke, jadi kembali lagi itu polisi mengenai siapa yang boleh di sana itu tergantung orang yang bawa sih ya. Kalau saya pribadi sih saya nggak pernah ngeliat orang itu dari rasnya. Jadi saya ngeliat orang tuh semua kayak tengkorak gitu. Jadi saya ngeliat kamu nih tengkorak, saya nggak peduli kamu rambutnya ada siat merahnya atau kamu pakai misalnya pakai produk fashion tertentu gitu kan. Saya ngelihat orang itu 3. Jadi yang satu saya nggak lihat rasnya. Jadi saya ngelihatnya semua sama aja. Yang kedua saya nggak lihat kekayaannya. Jadi saya nggak peduli kalau dia, biarpun dia punya perusahaan, dia buat saya semua sama aja. Jadi saya nggak lihat kekayaannya. Yang ketiga saya nggak lihat umurnya. Iya, oke. Jadi bisa jadi ada anak yang masih 6 tahun tapi lebih bijaksana dibanding kita yang udah 30 tahun gitu. 30-an lebih, ya. Jadi saya ngeliatnya semua sama. Nah, di sini juga saya membuka Urban Sketchers, akhirnya pada akhirnya saya menjadi jembatan sekarang. Jadi saya menjadi di Urban Sketchers ini, posisi saya menjadi jembatan. Jadi saya menjembatani teman-teman yang masih baru belajar, yang mungkin teman-teman mahasiswa kan lagi aktif-aktifnya. Teman-teman yang lebih muda lagi, yang kemarin ada Jill, ada Jaden, ada Bagus dari Tabanan, itu mereka umurnya masih 6 tahun sampai
sampai 8 tahun gitu. Dan mereka lebih hebat dalam hal menggambar karena apa, di dalam otak mereka nggak ada tembok. Jadi itu si anak-anak kecil ini justru kita bisa belajar banyak. Saya juga kebetulan ngajar privat untuk beberapa anak yang masih di usia SD. Kalau saya ngajar anak-anak SD, itu saya nggak ngajarin teknik dulu, saya dengerin dia dulu. Dia cerita tentang apa. Karena pendekatan terhadap anak kecil, terhadap mahasiswa, terhadap orang dewasa tuh lain semua. Nah, anak-anak itu menurut saya adalah guru terbaik. Jadi kalau bagi saya, kenapa saya mau ngajar anak-anak? Dengan kita pegang anak kecil, kita memegang masa depan. Gitu. Jadi anak kecil ini generasi berikutnya kan, anak-anak ini generasi. Jadi anak-anak ini dengan kita belajar sama anak kecil, kita bisa melihat masa depan. Dengan kita mendengarkan wejangan dari yang mungkin ada Dadong atau siapa, kita jadi tahu masa lalu kan, sama. Benar. Jadi di sini dengan yang lebih tua kita melihat apa yang sudah terjadi. Dengan anak kecil kita bisa melihat apa yang akan terjadi karena mereka yang akan ada di generasi itu, di generasi tahun 2046 misalnya atau mungkin 2073. Nah, jadi di Urban Sketcher ini sekarang saya menjadi jembatan antara yang anak-anak yang 20-an, yang belasan atau yang lebih muda dengan senior-senior pelukis yang 50-an gitu, yang udah sukses semua, yang udah sibuk dengan keluarganya, yang sibuk dengan perusahaannya, yang sibuk dengan lukisannya gitu. Jadi ini menjadi jembatan ini adalah salah satu alasan kenapa saya sekarang di Urban Sketchers, dan ini menjadi perjalanan arsitektur juga karena sketsa ini adalah nadinya arsitek. Kalau di yoga kita belajar, jadi di tubuh kita ini ada cakra, ada ida, pinggala, sunsumna, itu ada 72.000 nadi di tubuh kita. Jadi bayangin kalau di tubuh kita ada 72.000 nadi, saya harap untuk menjadi arsitek kita punya 72.000 sketsa. Gitu. Jadi itu yang saya lagi jalanin sekarang. Saya sekarang ada kira-kira 24 sketchbook yang udah saya bikin. Itu menjadi perjalanan arsitektur yang nggak bisa digantikan, yang terus berevolusi. Jadi arsitek ini adalah profesi dan spesies manusia yang paling evolusi, paling berevolusi gitu. Karena kalau kita nggak berevolusi, kita mati gitu. Nah itu arsitek. Jadi arsitek itu adalah mengikuti perkembangan zaman. Ya harus mengikuti perkembangan zaman karena kayak teknologi ini kan udah dulu dari awalnya dari 3D Max terus ke SketchUp terus ke Lumion, sekarang udah apa lagi aplikasi, mungkin dulu apa Archicad, itu jadi aplikasi itu akan terus berkembang. Ya walaupun saya memang nggak expert di sana ya, saya lebih suka di expert di sesuatu yang manual dan nggak pakai colokan listrik. Oh, iya. Bener sih. Ya, gitu. Jadi tapi ya jadi arsitek itu harus terus berevolusi. Itu sih dari saya. Jadi sketsa itu adalah nadi-nadinya arsitek. Kak, saya mau tahu dikit, dulu kan kakak sempat kuliah di jurusan arsitektur gitu kan. Yes. Terus sekarang kok bisa gitu berkecimpung ke dunia sketsa? Apa sih yang membawa perubahan pola pikir kakak sehingga nggak melanjutkan profesi arsitek gitu? Oke. Saya sih sebenarnya nggak keluar dari arsitek ya, karena saya rasa tadi saya bilang lagi, jadi ya mungkin benar kamu mungkin melihat seperti itu, tapi kalau dari saya arsitektur ini perjalanan. Jadi arsitektur ini nggak cuma bangunan dan studio arsitek. Arsitek ini bagaimana kita melihat apa kebutuhan orang gitu kan. Arsitektur ini bagaimana kita memanfaatkan bahan-bahan yang tadinya nggak jelas gitu, misalnya kayak ada pecahan keramik atau ada bekas genteng gitu, ternyata bisa menjadi karya yang, jadi kita recycling, how to recycle. Jadi arsitek ini ya tadi yang saya bilang itu, jadi
keep evolving. Nah, ya menurut saya itu sketsa ini selama saya masih sketsa saya justru belajar lebih banyak dari arsitek yang lain mungkin. Dan mungkin kalau teman-teman lihat beberapa arsitek besar itu dia nggak mulai di muda. Dia perjalanannya coba Tadao Ando, kamu tahu nggak backgroundnya apa? Tadao Ando petinju. Tadao Ando petinju dulu. Tadao Ando kan arsitek besar kan? Iya, Dia petinju, dia keliling Eropa, dia cuma bawa sketchbook. Jadi Tadao Ando keliling Eropa bawa sketchbook semuanya digambar. Itu yang dilakukan sama Tadao Ando. Dan banyak arsitek lainnya yang saya rasa juga backgroundnya kadang-kadang belum tentu di arsitektur. Jadi makanya arsitektur itu ada suatu perjalanan yang kita nggak bisa cepet-cepet. Jadi kalau teman-teman jadi arsitek itu dijadikan target, apalagi mungkin ada yang harapan dari keluarganya, harapan dari ayahnya, atau harapan dari orang lain, itu ya saya rasa nggak kuat. Jadi menjadi arsitek itu harapannya harus dari diri sendiri. Harapan untuk berkembang, harapan untuk konsisten di situ. Jadi sketsa ini saranan saya untuk stay beginner. Karena kalau di jurusan arsitektur mungkin ilmu sketsa ini semester awal nih. Habis itu udah semester 3 udah ke mungkin ada gambar tangan sedikit, gambar konstruksi, terus habis itu mulai ke AutoCAD udah. Nah, mereka akan udah langsung menjadi advance gitu, anggap advance atau akhirnya dia melupakan kemampuan dasarnya. Nah, jadi apa yang saya juga pelajarin dari yoga adalah stay beginner. Jadi kita selalu stay sebagai murid. Jadi dengan kita stay sebagai murid, kita akan terus bertumbuh. Kalau kita udah sampai di titik saya bilang, oh saya udah expert di sini gitu. Nah, akhirnya kita udah ada di puncak, kita nggak akan bisa naik lagi. Tapi kalau kita keep beginner, jadi kalau kita stay beginner itu kita akan terus belajar. Makanya saya ya terus itu saya mau punya 72.000 sketsa dalam hidup saya gitu. Sebenarnya bukan makin tinggi, tapi saya membiarkan saya terus belajar. Kayak saya waktu kecil itu suka nulis bebas gitu di tembok gitu ya. Terus saya waktu sekolah itu SMA saya somehow saya dipercaya atau dihukum sama kepala sekolah saya untuk nulis sertifikat. Itu kaligrafi zaman itu black letter. Sekarang saya baru belakangan saya belajar dalam 5 tahun terakhir ini kaligrafi namanya copperplate. Jadi yang menulis miring-miring itu. Itu juga bagian dari visual kan, bagian dari seni berarsitektur. Terus tadi balik lagi ini yang kita lagi bahas. Kenapa sampai ke sketsa? Ya. Jadi sketsa itu menjadi sesuatu yang kayak napas gitu. Jadi sketsa adalah nafas. Sketsa adalah nadi. Sketsa adalah nafas. Sampai saya mati pun saya akan terus sketch gitu. Nah, arsitektur itu nanti adalah produk setelahnya aja. Jadi arsitektur adalah arsitek itu menurut saya profesi yang tanggung jawabnya berat ya, karena kita harus invest waktu, invest energi, dan harus punya itikat baik. Jadi kalau arsitek udah punya itikat jahat itu udah bye-bye. Makanya arsitek tuh ujung-ujungnya biasanya banyak yang rugi. Karena dia itikatnya baik. Benar. Gitu. Jadi saya lihat jadi arsitek ini memang harus memiliki kebijaksanaan. Oke, itu sekian udah ceramah celoteh. Mungkin sebelum itu pengen dong Kak ngasih pesan mungkin atau gimana sih caranya biar pesan-pesan lah pokoknya ke teman-teman arsitektur Warma Dewa atau arsitektur yang lainnya. Oke. Jadi pesan saya adalah jangan cepat puas. Jadi jangan cepat puas itu kunci kita untuk terus maju yang tadi saya bilang, terus evolving, terus berkembang, stay beginner, jangan cepat puas. Jadi kayak saya mungkin gambar. Terus mungkin ya orang bilang, "Wah, bagus gitu kan." Tapi kita terus enggak nih, saya masih bisa olah lagi. Tapi jangan ubah di sini. Jadi jangan pernah ngapus yang udah ada. Maksud kalian gambar jangan banyak edit yang kita udah pernah selesaikan. Tapi terus move on,
ke gambar berikutnya gitu. Jadi terus keep forward ya, mungkin keep forward, jangan banyak dihapus dan jangan cepat puas. Itu tips dari saya untuk teman-teman yang mulai berarsitektur. Iya, benar. Itu tips pertama. Tips kedua, banyak melihat. Jadi itu dari mentalnya jangan cepat puas. Yang kedua banyak melihat, banyak jalan-jalan, banyak sketsa, banyak observasi, banyak foto, dan pikirin gimana caranya kita bisa jalan-jalan tapi nggak ngabisin uang gitu. Oh, iya, itu yang susah. Iya, susah banget itu. Itu yang susah. Jadi itu. Terus yang ketiga masih tips ya. Jadilah diri sendiri gitu. Ini yang teman-teman banyak kalau saya lihat, jangan sampai kita lost karena kita ngefans sama orang ini. Karena kita suka banget sama arsitek ini gitu kan. Akhirnya kita nggak menjadi identitas kita. Jadi kita belajar sama ini, belajar sama orang lokal, belajar sama orang Jepang, belajar sama orang Amerika, belajar sama orang Eropa, belajar sama tukang, belajar sama pemahat. Kita belajar sama semuanya, tapi yang kita keluarkan adalah identitas kita sendiri. Karena itu yang akan membuat hidup kita ease. Jadi ease itu mudah, nggak susah. Jadi kita akan melakukan segala sesuatu itu dengan ease. Lawannya ease kan disease kan. Disease itu penyakit. Jadi kenapa orang sakit? Karena dia melakukan sesuatu yang bukan kehendaknya dia. Gitu. Jadi itu kunci kesehatan juga ujung-ujungnya. Iya, benar sih. Jadi kalau kita udah bisa sehat dan berakhlak seperti itu, udah hidup itu menjadi jalan yang lancar aja. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman dari Warma Dewa untuk podcast yang seru ini. Semoga menjadi inspirasi ya. Oke. Juga buat Intan, buat Made, dan buat siapapun yang dengarkan. Jangan lupa di-subscribe. Oke, jadi mungkin sekian dulu podcast Arsitektur hari ini. Sebelumnya kita makasih buat Kak Krisna yang udah menyempatkan hadir untuk di sini dan berbincang banyak untuk kita juga. Udah lebih dari 30 menit juga kakaknya bersama kita ngobrol tentang sketsa dan lain sebagainya. Oke. Mungkin buat kalian yang masih bingung ya apa itu sketsa, apa itu USK dan lain-lainnya, bisa banget cek di Instagram usk.bali atau mungkin di Instagram kakaknya langsung. Sebelum itu juga kami berterima kasih untuk pihak BSH karena udah menyediakan tempat yang benar-benar adem banget ya Kak ya. Iya. Benar-benar adem banget juga, minumannya juga benar-benar enak banget. Dan juga kepada Sinar Foto yang telah membantu kita untuk melakukan podcast kali ini. Oke, jangan lupa untuk tonton podcastnya ini di YouTube Arsitektur Warma Dewa. dan jangan lupa juga follow Instagram. HMA Sanata Dharma dan Arsitektur Warma Dewa. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.